Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa UI? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apa, dan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji mengenai katup 52. Katup 52 artinya katup yang memiliki 5 saluran dan 2 kondisi atau posisi. 2 kondisi dilambangkan dengan 2 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 kotak. Ini adalah lambang atau simbol dari katup 52. Kemudian ini adalah contoh gambar nyatanya cara kerja daripada katup 52. Ada 5 saluran, 1, 2, 3, 4, 5. Kondisinya adalah on atau off ya. Kondisi 1 atau 2, maksudnya kondisi 1 atau kondisi 2. Ini adalah contoh katup 52 dengan penggeraknya adalah magnet buatan yang dibuat dengan menggunakan solenoid atau coil yang digulung ya, kumparan. Ketika ini solenoid atau coilnya diberi arus atau tegangan DC, maka menjadi magnet. Ya, ini juga akan menjadi magnet sehingga besi ini ketarik gerak. Nah, ya, kalau di sini ada arus, kalau di sini karena di sini yang ada arus, maka ketarik nih besinya atau bajanya ketarik oleh magnet sehingga piston atau katup bergerak ke kanan. Nah, di sini ini pompa. Ya, pompa berisi aliran bisa fluida. Dalam ini adalah oli ya. Ini oli. Bisa oli, bisa juga berisi udara, tapi di sini karena pompa maka oli ya. Jadi kalau di sini kompresor ya, tapi di sini kan pompa pakainya oli, fluida, fluida compressible oli. Nah, olinya masuk nih ke sini. Ya, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Pertama kondisinya kan di sini sensornya tuh saklarnya kan on karena ketekan ya, arus atau tegangan di sini mengalir ke sini. Ya. Kemudian dari sini mengalir, di sini ada arus listrik DC sehingga ketarik ini magnet bajanya gerak, sehingga bergerak ke kanan. Saluran 2 membuka, 1 tertutup. Masuk ke saluran 2. Nah, di sini saluran 4 membuka. Nah, di sini ketekan oli yang ada di sini masuk ke dalam saluran 5, keluar saluran 3, masuk ke saringan, disaring, masuk lagi ke pompa. Kemudian di pompa terus ya, sampai menekan di sini. Ketika sensor di sini ketekan, maka yang tadinya off menjadi on. Ketika on, ini nanti ada arus, ini ketarik ini besinya, bajanya ketarik gerak ya, sehingga bergeser ke kanan, ke kiri, bergeser ke kiri. Sehingga nanti alirannya menjadi posisinya ada di sini nih nanti, sehingga menjadi berbalik. Sehingga dari pompa nanti akan masuk lewat sini nih, berbalik, ini kedorong. Di sini ke sini, masuk ke sini nih. Ya, begitu terus. Ini gerakan translasi maju mundur secara otomatis dengan menggunakan sensor. Sensor di sini berbagai macam, ada sensor menggunakan udara atau tiupan atau angin, bisa menggunakan cahaya ya, bisa juga menggunakan
biasa, on off biasa menggunakan roll ya. Jadi ya, ini adalah contoh penggunaan katup 52 dengan penggerak solenoid. Ini bisa juga manual menggunakan tuas. Di sini ada tuas, jadi ditarik begini, grek ya. Kemudian atau didorong, grek ya, maju mundur nih, gerakan maju mundur. Bisa digunakan misalkan pada mesin-mesin alat berat ya. Nah, nanti ini bisa buat maju mundur, gerak, ini dorong set, udah ngeruk, dorong, udah narik ya. Nah, seperti itu ya. Segera cukup ya. Ini adalah contoh pengenalan katup 52, dan ini bisa dipakai untuk berbagai macam kondisi ya. Jadi tidak hanya satu, tetapi ada beberapa katup 52 yang di gerakan menggunakan solenoid untuk menggerakkan sebuah sistem gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang kemarin, ini lebih ringkas ya. Ini menjadi lebih ringkas. Nah, misalkan dibandingkan dengan ini ya. Nah, dibandingkan dengan ini kan otomatis juga bergerak maju mundur, tapi kan gerakannya tidak menggunakan electrical power ya. Dan di sini khusus menggunakan udara dan secara mekanik. Jadi belum masuk mekanika, belum masuk mekatronika, karena baru mekaniknya, belum elektronikanya. Kalau yang tadi itu sudah ada sudah ada elektroniknya, maka disebut juga bisa mekatronika, mekanik dan elektronika, tetapi dalam bentuk yang masih sederhana itu. Nanti silakan saudara kembangkan sendiri ya, nanti kita kaji juga. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.